di surah Al-Mu'minun ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Menjadi doa, ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karami. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah, kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah, niscaya kelak kau akan berkumpul dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku, aku rindu kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil azimil azim. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan yang kita muliakan bersama, imam tetap, imam rawatib, sekaligus juga takmir Masjid Agung Syuhada Kabupaten Bengkayang, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah subuh yang senantiasa mengharap rahmat, nikmat dan maghfirah Allah SWT. Bersyukur kita dengan bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada junjungan kita Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbahagia sekali pada kesempatan subuh hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahat sehubungan dengan kegiatan kami yang terakhir ini. Memang suka jalan-jalan minal masjid ilal masjid. Kemarin 42 malam di Tapang, kemudian lanjut lagi ke Mempawah. Alhamdulillah tanpa direncanakan, alhamdulillah dapat amanah juga dari Pak Imam besar Masjid Agung pada kayak ini untuk mencari kader imam. Mudah-mudahan tadi kita bawa Ustadz muda kita ini, kalau memang Polri, bahkan besok akan berangkat ikut musabaqah tilawatul Quran di Kabupaten Sanggau di Tayang, Ustadz Helmi. Nah, sekaliguslah membawa beliau, memperkenalkan beliau di sini. Dan kita silaturahim, bukan tausiah, tapi kebetulan kita ini kebetulan kami dari Masjid Kapal Munzalan
Masjid Kapal Munzalan Mubarakah. Itu pertama kali kita dirikan tahun 2012 di Pontianak, di Ampera di satu Masjid Kapal Munzalan, kemudian yang kedua di Serdang di Singraya Dalam, itu masuk kawasan Kabupaten Kuburaya. Nah, sekarang ini kita memang silaturahim dari masjid ke masjid, karena ternyata apa yang kita lakukan ini alhamdulillah ternyata masjid ini punya potensi yang amat sangat besar sekali. Nah, kebetulan saya memang orang masjid gitu ya. Dari tamat SMA tahun 86 87 itu udah jadi takmir Masjid Raya Mujahidin. Jadi kalau aktivitas masjid raya pada saat itu di Pontianak, sampailah dengan lahir Masjid Kapal Munzalan. Lahirnya pun di Mujahidin, di Balai Saji Mujahidin tahun 2010. Jadi aktivitas masjid ini memang luar biasa potensinya. Ternyata setelah kita melaksanakan aktivitas kemasjidan mulai dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, kita nemu pola. Jadi kalau saya ini belasan kali dah ke masjid ini nih, belasan kali juga bawa ustadz gitu. Dan baru kali ini saya megang mic, baru kali ini saya berani mau ngomong gitu, karena memang praktek dulu. Tidak mungkin saya ngomong kalau saya tidak melakukannya gitu. Nah, qadarullah, Allah kasihkan rezeki min haitsu la yahtasib. Dapat rezeki nongkrong gitu 2010, 12 tahun yang lalu. Wasilah dakwah Quran. Nah, jadi sinilah saya mau cerita dikit tahapan kita membangun masjid nih. Apa-apa yang harus kita lakukan. Jadi saya ini bukan tausiah, tapi kalau bisa kita ada sinergi, ada kerjasama gitu. Karena kebetulan Masjid Kapal Munzalan ini bukan hanya punya cabang di Kalimantan Barat, Derapi, semua kabupaten yang ada di Kalimantan Barat ini kita udah punya cabang. Bahkan beberapa kabupaten itu udah punya masjid kapal juga sendiri, dan udah punya lahan wakaf. Nah, cuma kita nih masih kurang anak muda. Nah, Masjid Kapal Munzalan pada saat lahir pertama kali itu memang kita branding, kita kasih branding itu Masjid Kapal Munzalan Mubarakah itu masjid idola kaula muda. Jadi memang kita bikin masjidnya itu tidak macam biasa gitu. Bahkan awalnya itu tidak ada kubahnya. Masjid itu kayak kapal. Nah, dibikin kayak kapal, bentuknya kayak kapal karena ngambil dari Quran. Ngambil cerita dari Quran di surah Al-Mu'minun ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rupanya ini doa Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh di atas kapal. Sebelum berlayar, Allah perintahkan, Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rupanya ini redaksional doa yang Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk dibaca. Menjadi doa, ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Nah, kata-kata Munzalan Mubarakah, tempat yang diberkahi ini kita jadikan nama masjid. Nah, karena doa ini dilafazkan pertama kali oleh Nabi Nuh di atas kapal, kita jadikanlah nama masjid Munzalan Mubarakah ini bentuknya kapal lagi berlayar. Nah, ini pada saat mendirikan masjid. Tapi pada saat dapat rezekinya membangun masjid ini, itu wasilah tanah. Jadi rezeki yang Allah siapkan di dunia ini semuanya dari perut bumi.
Cuma adakah kita dapat rezeki dari perut bumi ini, kita kembalikan lagi kepada Allah. Sebagaimana yang mudah dicontohkan oleh Nabi terbaik. Nabi terbaik kita kan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sebagai Nabi nomor wahid, tapi punya peradaban masjid berkembang. Masjidnya berkembang menjadi Madinah Al-Munawwarah, menjadi kota haram. Orang selain Islam jangankan nak punya tanah di situ, masuk kota itu. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau bikin kota, bikin masjid namanya Ka'bah, Masjidil Haram. Kemudian berkembang menjadi kota namanya Makkah Al-Mukarramah. Kotanya menjadi kota terbaik nomor 1, tapi nabinya nomor 2, peringkat nomor 2. Dari ulul azmi itu ada 5: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dari 25 nabi yang kita ketahui, 5 jadi ulul azmi. Diambil lagi dari 5 ini, nomor 1-nya penutup Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ibrahim itu menjadi Nabi nomor 2, peringkat nomor 2. Karena dalam tasyahud kita 2 Nabi yang disebut. Kenapa dalam sholat kita selalu menyebut Ibrahim Muhammad? Karena memang 2 orang ini, tokoh ini menjadikan masjid sebagai pusat pergerakan umat, menjadi kota, bahkan menjadi masjid nomor wahid. Makkah Al-Mukarramah itu waktu sholat di sana setara 100.000 kali kita sholat di Masjid Swadah. Masjid baginda Rasulullah di Masjid Nabawi setara 1000 kali. Masih ada satu lagi masjid yang orang Indonesia jarang datang ke sana, Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini itu masjid yang disolati oleh semua para nabi, karena nabi itu lahirnya di bumi Syam. Artinya lahirnya di Yordan, lahirnya di Palestina, kemudian berkiprahnya di Mesir, terutama di Palestina. Semua para nabi lahirnya di bumi Palestina. Hanya satu anaknya, Ibrahim, yang namanya Ismail, itu besarnya berkhidmatnya di Arab Saudi, di Mekah, dan melahirkan satu generasi terbaik, Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kenapa kita mempraktikkan dakwah kemasjidan ini berdasarkan sirah nabawiyah, berdasarkan contoh yang mudah dilakukan oleh generasi terbaik? Karena itu tadi kata kuncinya di Quran. Karena Mekah dan Madinah ini itu menjadi tempat yang diberkahi karena di situ turun Quran. Jadi kurang lebih di Mekah 13 tahun Al-Quran itu turun di sana, ayat-ayat Makkiyah. Kemudian di Madinah Al-Munawwarah turun ayat-ayat Madaniyah kurang lebih 10 tahun. Jadi screenshot ini menebarkan ayat-ayat Al-Quran di suatu tempat, ini yang kita praktekkan. Al-Quran sudah sempurna, ya, Islam sudah sempurna sebagaimana penutup daripada ayat-ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Jadi sempurna udah Al-Quran. Tinggal bagaimana kita menjadikan masjid sebagai pusat pergerakan,
kontennya Quran. Karena dalam Al-Quran sendiri itu ternyata dalam tadabbur juga, dan saya secara pribadi orang masjid tadi itu. Jadi dari tamat SMA dakwah Quran ini baru tahu ayat ini, baru kurang lebih 5 tahun terakhir ini. Dan mudah-mudahan di sini sudah pada tahu ini rahasia luar biasa kehebatan Quran. Cuma kita cuek aja, cuek dengan Quran. Ternyata kata-kata cuek dengan Quran itu pun ada dalam Quran. Rasulullah itu sudah mengeluhkan, ya Rabbi, Al-Qur'ana mahjura. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kata Rasulullah, dan mengeluhkan pada saat Al-Quran turun. Ya Allah, ini kaumku ini sudah menjadikan Al-Quran ini diabaikan, dicuekkan, tidak diajukan. Apalagi sekarang zaman Rasulullah sudah menghasilkan kaumnya itu sudah menjauhi Quran, cuek terhadap Quran, tidak mengabaikan Quran. Nah, ternyata ada ayat lagi satu yang menjadi pemicu kita, menjadi pemicu kita untuk kembali ke Quran. Di surah Fussilat. Fussilat itu Quran surah 41 ayatnya 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi la'allakum taghlibun. Jadi orang-orang selain Islam, orang-orang kafir dalam pengertian ayat ini, wa qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir sesama mereka. Sesama orang kafir itu diskusi di rupanya. Mereka mengadakan musyawarah, mengadakan konferensi besar. Orang berkata sesama mereka, jangan kau dengarkan bacaan Quran. Jangan kau dengarkan bacaan Quran ya. Kalau bisa bikin hiruk-pikuk, bikin keributan, bikin kacau balau, bikin kegaduhan, supaya orang Islam itu tidak dengar bacaan Quran. Dengan mereka tidak dengar bacaan Quran, kita bisa mengalahkan mereka. Dan jadi ayat inilah dalam 5 tahun terakhir ini kita coba pertajam. Kita bukan hanya mendengar Quran, tapi kita coba tadabbur Quran. Setiap hari kaji Quran. Masjid tempatnya, tubuh waktunya, Al-Quran kontennya. Nah, karena memang dari Quran ini kita dapat spirit, dan saya secara pribadi mendapatkan rezeki internasional yang sama. Setelah kurang lebih dari tahun 2006 mulai dakwah Quran. Hanya dengan membawa ustaz dari tahun 2006, bawa ustaz keliling 2006 sampailah 2010 baru Allah kasihkan rezeki di luar dugaan. Wasilah bawa Ustaz Ahmad, Ustaz Abdullah, Ustaz Faisal, itu keliling di Kalimantan Barat. Nah, pada saat menyampaikan Quran inilah ternyata Allah berikan kita rezeki yang kita bisa membuat satu peradaban kecil. Jadi kita pun baru mulai. Jadi periode lahirnya Masjid Kapal Menara Mujahidin 2010, sekarang ini sudah 12 tahun. Berarti 1 tahun lagi kalau kita ngambil Sirah Nabawiyah sudah mau masuk periode akhirnya, mau mengakhiri periode Mekah 13 tahun. Berarti nanti 2023 sudah 13 tahun. Artinya harus ada reposisi pendiri-pendiri Munzalan ini ya harus berani hijrah, misalkan dari Kuburaya, Pontianak ke Madinah kurang lebih 400
Tapi dalam perjalanan saya sekarang ini, mudah-mudahan doakan, ini ada satu keluarga yang akan mewakafkan tanah itu 100 hektar. Kalau 60 hektar sudah terjadi. 60 hektar itu tidak jauh dari bandara, 20 menit aja dari bandara, itu sampai ke lokasi kita udah 60 hektar. Udah kita bikin musola di sana dan insya Allah nanti akan ditanam. Sebagaimana Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaybar. Rasulullah bilang tahan pokoknya sedekahkan hasil. Nah, singkat cerita, Masjid Kapal Munzalan ini itu hanya contoh kecil saja. Contoh kecil di mana kita mempraktikkan apa yang ada dalam Quran. Mempraktikkannya karena Quran itu sudah sempurna dah. Tinggal bagaimana pintu masuk kita ke satu ayat, kemudian kita bergerilya di dalam Al-Quran itu untuk menyampaikan Al-Quran. Karena diambil juga dari doa Nabi Muhammad, doa Rasulullah Muhammad SAW. Diperintahkan membaca doa itu pada saat Rasulullah itu selesai melaksanakan tahajud. Yang tahajud ini sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan Allah memerintahkan membaca doa ini pada saat beliau selesai melaksanakan sholat tahajud. Itu ada di surah 17, surah Al-Isra, Bani Israel, ayatnya ke-80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, tunjukkanlah aku cara masuk yang benar, cara keluar yang benar, dan berikan kenikmatan kepada aku untuk bisa mempunyai kekuasaan yang kekuasaan yang bisa membawa. Nah, ternyata doa ini kalau kita bolak-balik umroh atau haji, itu disunahkan membaca doa ini pada saat melintasi maqam Ibrahim. Waktu kita tawaf, pas melintasi maqam Ibrahim, waktu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, ternyata kita ketemu lagi ayat di Quran itu mawalli wajhaka satral masjidil haram. Jadi dimanapun kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi tidak ada satu masjid pun yang tidak mengukur kiblatnya pada saat dia mau ke masjid. Pasti dia didatangkan dari Kementerian Agama pakai teori, pakai propaganda, pakai alat yang canggih, diukur sehingga derajatnya tak boleh bergeser setengah derajat pun. Kalau satu derajat dia selisihnya bisa mengembang dia ke depan pun jadi 125 kilo. Jadi bukan dia Ka'bah. Jadi diukur betul ni. Wawali wajhaka satral Masjidil Haram. Ngadap kiblat. Nah, kenapa Rasulullah itu minta dipalingkan wajah kita tu menghadap pada saat kita solat tu Masjidil Haram? Wawali wajhaka satral Masjidil Haram. Ternyata di Masjidil Haram tadi ada tempat kita tawaf tadi kan? Ada Ka'bah. Bahkan tadi disunahkan kita melintasi makam Ibrahim itu dengan doa Rasulullah beserta Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ternyata begitu kita masuk ke Masjidil Haram, ada apa sebenarnya di Masjidil Haram? Ternyata di situ ada kiblat kita, ada Ka'bah. Tidak ada berhenti sampai di situ. Ternyata di Ka'bah ini paling tidak ada 3 monumen yang mustajab. Pertama ada Hajar Aswad, yang kedua ada Maqam Ibrahim, yang ketiga ada Bukit Ismail. Ini tempat mustajab semua. Bahkan Hajar Aswad itu tuh setelah Hajar Aswad juga Multazam. Multazam tempat yang sangat istimewa. Nah, ada Hajar Aswad, ada Maqam Ibrahim, ada Bukit Ismail. Ternyata ini bekas-bekas orang yang memang ada di sini dulu. Hajar Aswad itu Siti Hajar, kemudian Maqam Ibrahim itu ada namanya Nabi Ibrahim di situ.
Kemudian ada cucu Ismail, ada Nabi Ismail, ada 3 orang yang membangun peradaban Ka'bah, membangun peradaban masjid. Yang ternyata 3 titik ini itu lambang pergerakan peradaban. Ada ayatnya, 3 titik ini ada ayatnya. Di surah Fatir 35-29, ini yang menjadi fondasi betul-betul masjid kapal Mudalan. Dan ini harus jadi fondasi siapapun yang membangun masjid. Karena tadi Pawali Wajahatkan Satral Masjid Haram ada 3 amal, 3 amalan yang apabila kita konsisten melaksanakannya, kita pasti menang, kita pasti sukses, kita pasti jaya. Konsep ini ya, konsep Pawali Wajahatkan Satral Masjid Haram. Ternyata di situ ada 3 orang menjadi contoh suri tauladan peradaban Islam. Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail. Nah, ternyata Hajar Aswad ini itu lambang Ummul Quran. Induk daripada semua amalan itu adalah umat kita, Quran kita. Seorang ibu yang punya rahim, yang punya melahirkan, bisa melahirkan, menjadi induk daripada baitul ibadah. Makanya dia jadikan tempat untuk start, untuk memulai peradaban, mutar 7 kali keliling. Kita ini kan tidak lebih daripada 7, jadi Senin, Isnin, Ahad, Isnin, Selasa, Arafah, Khamsah, Jumat, Sabtu. Waktu sampai itu selesai. Besok Ahad lagi, besoknya Senin lagi, Selasa lagi, Rabu lagi, Kamis lagi, Jumat lagi, Sabtu, Ahad, mulai lagi, Tawaf lagi. Mana ada hari lain? Kali hanya 1 sampai 7 putaran. Nanti mulai start lagi. Jadi Hajar Aswad ini lambang seorang perempuan ini induk. Sholat pun tidak ada artinya kalau kita tidak baca Fatihah. Ummul Quran. Kemudian Maqam Ibrahim Musalla. Jadi amalan pertama itu Quran, yang kedua baru sholat. Maqam Ibrahim Musalla. Jadikanlah makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Tegakkan sholat. Nah, yang ketiga baru Hijr Ismail. Apa Hijr Ismail ini? Apa maknanya nih? Itulah dia semangat berkorban, semangat untuk memberi apa yang diberikan. Maka diberitakan untuk disembelih pun beliau ikhlas sabar. Itu lambang bersedekah, lambang berzakat, lambang berwakaf. Rupanya di dalam surah Fatir ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi Allah memberikan janji yang pasti bagi orang-orang yang membaca kitab Allah, Quran, menegakkan sholat, kemudian menafkahkan, berinfak, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Mereka yang mengamalkan Al-Quran, sholat, infak ini tijaratan dan tabur. Perdagangannya, perniagaannya, bisnisnya, aktivitasnya, programnya, agendanya, tijaratan lan tabur, tidak akan pernah rugi. Jadi ayat inilah menjadi fondasi Ustaz Luqman bikin buku namanya Mustahil Miskin. Buku kecil ini dibawa keliling 70 kota, dapat paskas. Sekarang paskas 3.000. Paskas kita seluruh Indonesia, anak muda yang berjuang dengan harta dan jiwanya itu baru 3.000 orang bergerak. Di sini pun ada Bang Sony. Bang Sony ini jadi
komandan Paskas kita di Bengkayang. Meskipun baru kecil, kalau didukung semua mati di sini, insya-Allah jadi besar. Ini baru 1,5 ton. Ini Pak Imam ini sering ngawal, bahkan pakai kendaraannya ngantar beras ke pondok-pondok. Nah, tapi yang 1,5 ton yang ada di Bengkayang ditambah dengan yang lain-lain, se-Indonesia sekarang ini lebih daripada 800 ton. Jadi kalau diuangkan, kalau pondok 5.000 pondok masuk 800 ton, 850 ton masuk ke pondok, bisa jadi 5.000 pondok. Nah, sebenarnya kebutuhan beras di Indonesia ini 18.000 ton dan kita belum 1.000, masih panjang perjalanan. Jadi harus banyak lagi anak muda yang kita tarik menjadi Paskas. Kalaupun tidak jadi Paskas, jadi ormas, macam-macam lah. Pokoknya kita coba fokus menyelesaikan beras di Indonesia untuk pondok pesantren penghafal Quran. Udah kita data Indonesia itu perlu 18.000 ton. Pondok-pondok itu selesai dengan berasnya. Jadi ustaz-ustaznya tidak perlu lagi mikirkan bagaimana besok anak makan benda. Jadi udah ada dah Paskas tu katanya yang hantarkan beras ke kita. Itu buatlah kita cuma 1.000 sehari. Kita tidak minta banyak-banyak, kita tidak minta jutaan, kita minta 1.000 sehari, 25.000 sebulan. Itu diakadkan untuk gerakan infak beras untuk anak yatim, penghafal Quran, fisabilillah. Nah, jadi tadi kembali lagi kepada Fatir ayat 29 ini menjadi fondasi kita untuk menggapai kesuksesan, ya. Baca kitab Allah, Quran, kemudian kita tegakkan salat, kemudian kita berinfak, berzakat, berinfak, berwakaf. Nah, jadi ayat ini kita lembagakan menjadi program, menjadi mahligai. Karena mahligai kita di Indonesia ini udah banyak tuh mahligai menegakkan sholat. 1 juta masjid di Indonesia. Mahligai sholat itu namanya Maqamu Ibrahim, itu artinya Baitullah. Bikin masjid bagus, kemudian di situ kita sholat berjamaah. Nah, yang pertama kita banyak lupa menegakkan, membaca kitab Allah tadi ini. Masjid kita ini harus punya pondok Quran, Baitul Quran. Setelah Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal. Baitul Mal ini Hijr Ismail tadi punya talang untuk menerima sebagai jembatan amal soleh. Terima, salurkan, terima, salurkan. Makanya kencelengan kita di jalan tu tak ada hanya kencelengan yang kecil kita pakai Jumatan tu, yang berjalan sendiri tu, geser-geser tu. Nah, itu kita pakai juga, tapi kita bikin Baitul Malnya itu lebih besar daripada masjid. Nah, nanti pagi boleh dibawa jalan-jalan melihat kencelengan raksasanya yang berjalan. Dia lebih besar daripada masjid. Masjid kami itu hanya 11 kali 17. Dulunya 5 meternya kita potong untuk jadi office, untuk jadi ruang ustadz untuk istirahat, ada kamar ustadz, kemudian ada kamar sound system untuk IT kita di situ. Sekarang alhamdulillah 2 tahun kita jalan, kita bebaskan 1 rumah di depan masjid 10 kali 20, 2 lantai. Jadi dia 400 meter persegi untuk Baitul Malnya. Sementara masjidnya cuma 11 kali 17, 1 lantai. Kita beli Baitul Mal, kita jadikan istilah Bung Ben kami di sana, kencelengan raksasa, menjadi Hijr Ismail. Berebut orang masuk Hijr Ismail itu karena situ ada pancuran emas. Berebut orang masuk situ, sholat di situ, supaya tadi itu bisa memberi, bisa berinfak, bisa berzakat, bisa berwakaf. Nah, dibikinlah Baitul Mal, Baitul Quran, Baitullah, Baitul Mal. Nanti baru dia punya Baitul Muamalah. Nah, Baitul Muamalah ini yang tadi saya bilang anaknya Ibrahim
yang ada di Palestina, keturunan daripada Nabi Ishak. Keturunan Nabi Ishak ini di dalam Quran diceritakan sebahagiannya itu membangkang, sebahagiannya itu sesat. Sebagian kecil yang ada di Palestina yang sekarang itu terjajah secara ekonomi, itu yang tetap ihdinas siratal mustaqim, bukan orang yang dari golongan yang membangkang, mardud ya, bukan yang dolim. Tiap hari kita baca dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah Allah sudah bilang jangan kau ambil jalan yang membangkang Yahudi, dan bukan juga jalan yang sesatnya yang Nasrani, ya kan? Tapi tetap fawali wajhaka satral haram, fokus kepada itu tadi, Baitul Quran, Baitullah, Baitul Mal. Nanti Baitul Muamalah kita ini memang ada di Palestina, cuma konsepnya udah berubah. Konsep Allah itu diganti dengan konsep mereka. Kalau Rasulullah bikin nabawi, dia bikin ribawi. Jadi umat Islam ini payah bergerak karena memang terjebak daripada konsep ribawi. Ayatnya ngeri ke dalam Al-Quran. Orang yang terlibat riba itu seperti orang gila, kata Allah. Bahkan dia berani perang sama aku, kata Allah. Mana mungkin kita bisa perang sama Allah kalau kita mau membuat sistem riba seperti ini? Nah, cuma kita masih kurang pede kembali kepada konsep kita sendiri. Konsep Baitullah, ada Baitul Qurannya, kemudian ada Baitul Malnya. Nanti baru akan muncul sendiri Baitul Muamalah. Ya Allah, saya ini bukan pedagang, bukan bisnismen gitu ya. Memang saya sarjana ekonomi, Pak. Memang saya ngurus masjid dari awal. Kenapa saya dimasukkan ke masjid oleh bapak saya dulu? Karena bandel saya ini, Pak. Pernah saya itu dalam satu catur bulan itu kan 4 bulan. Itu absennya, Pak. Bolosnya alfa itu, Pak. Dirampot, Pak, 17 hari. Kemana-mana saya sampai ke Semudon. Dari Pontianak pergi nonton bola tuh, masuk ke Semudon tuh ada lapangan bola. Saya pakai seragam SMA, pakai jaket kulit hitam. Waktu itu belum ada helm, masih pakai topi. Pergi nonton bola, Pak. Jam 1 mestinya masuk kelas. Saya pergi pakai motor sampai ke Semudon, Pak. Degil Pak saya dulu. Wasilah degil itulah bapak saya dan titip sama pendiri Mahiraya. Namanya Ahmad Mawardi Ja'far, orang Berabai. Beliau inilah yang mendirikan Muhammadiyah di Kalimantan Barat. Berdua dia adik-adik, Haji Kurdi Ja'far dengan Mawardi Ja'far. Mawardi Ja'far ini menjadi kepala penerangan agama Islam pertama kali cikal bakal Kakanwil agama. Pertama kali beliau di Kalimantan Barat. Dan beliaulah yang punya ide mendirikan Majelis Mujahidin. Dan saya alhamdulillah benar, bersyukur sekali saya bisa dampingi beliau 8 tahun. Bahkan bikinkan saya paspor tahun 92, 3 tahun sebelum beliau wafat, saya dibawanya ke luar negeri meskipun jalan darat. Bikin paspor pertama sekali saya itu tahun 92, masuk ke Kucing. Kawannya Gubernur Sarawak, Pak. Gubernur Sarawak Zaidi Idrus tuh kawan beliau, bahkan masih family karena dia dari Kalimantan Selatan. Jadi Gubernur Sarawak dulu Tun Haji Idrus namanya, Zaidi Idrus itu Gubernur Sarawak, sering ke Mujahidin, Pak. Kawannya gubernur. Bahkan ketua menteri yang sekarang jadi gubernur Pak Taib Mahmud itu berapa kali ke Pontianak. Dan saya pernah dapat duit dulu ngurus Mujahidin 75.000 ringgit. Berapa bal gitu 75.000 ringgit. Sekali kita uangkan bisa kita bikin satu bangunan di Mujahidin. Dulu Mujahidin, cerita Mujahidin lama. Jadi kembali lagi kepada 3 amalan tadi, ya, kita di sini dimanapun coba kita bikin polanya setelah Baitullah ini Baitul Quran. Jadi Baitul Quran itu mulailah mungkin TPA, itu sih biasa. Tapi pondok Quran ini yang betul-betul mengkader anak muda. Jadi masjidnya idola para muda, tapi
Anak muda ini diinstal Quran, spirit Quran. Jadi kalau udah spirit Quran masuk, dia punya jiwa Fadlallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala qaidina derajat. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, satu derajat dibandingkan orang yang hanya duduk-duduk santai. Allah sebutkan di dalam doa seperti itu. Hanya santai-santai, yang penting ayah itu kan udah PNS, anak sudah sekolah, dapat tiap bulan. Jadi santai-santai ya. Jadi tidak mau dia peduli dengan bagaimana kita menggerakkan, di mana kita kumpulkan uang 1.000 nih, kita nanti kumpulkan, belikan beras, kita antarkan, pakai bensin sendiri, pakai motor sendiri. Itu orang berjihad dengan harta dan jiwa. Itu beda kelas kata Allah. Ini bukan kata saya, kata Quran. Nah, jadi kalau kata Quran itu pasti benar, dan kita praktek. Saya Pak, tidak pernah megang mobil dulu Pak. Saya megang mobil, megang motor, saya gonceng ya Pak, saya bawa aja. Tanyalah Pak Haji, kesini itu tetap saya yang nyetir Pak. Saya bawa ustaz ini bawa sini, nginap di sini. Nah, 2010 Pak, saya bawa pakai motor Pak, 11 kilo Pak, dari Ayani masuk ke dalam kampung sana. Begitu selesai ceramah, ada kawan cerita-cerita lah, yuk kita ke rumah ngopi-ngopi. Jadi habis sholat, habis terawih 2010 bulan Agustus. Ngomonglah saya, rupanya dia punya tanah 12 hektar. Nah 12 hektar itu dia nak jual 500 juta. Tapi pimpinan pondok, Ustaz Sarnawi, pondok Dalwa bilang jangan jual, karena saya nengok ke depannya ini lokasi ini bagus, katanya jangan dijual. 2 bulan setelah ditahan jangan dijual, ketemu sama saya Pak Gaisa, pada terawih itu ngobrol. Begitu saya dengar ada 12 hektar, saya tanya ada sertifikat. Saya bikin konsepnya Pak, bikin konsepnya, minta namanya dengan Imam Mujahidin, udah wafat lebih dari tahun lalu, Ustaz Nasuddin Usman. Kebetulan kakak kelas saya di SMA, dia aliyah, kemudian jadi Imam Mujahidin. Saya minta namanya, itulah nama yang diberikan dia, Munzalan Mubarakat. Nah, tanah 12 hektar ini saya racik menjadi konsep Islamic Center, jual tanah kapling, dapat 400 kapling Pak. Dengan yang punya tanah, saya bilang Bang, namanya Muhammad Ar-Rahman, pernah saya bawa sini Pak. Ini kan dapat 400 kapling dari 12 hektar. Satu kapling ini saya bayar berapa sama Bang? Dia bilang 4 juta ya. 4 juta satu kapling, berarti kan laku semua kan dapat 1,6 ya. 1,6. Padahal nak dijual cash tadi 500 juta ya, berarti kan selisih 1,1. Dengan ditahan Sarnawi, ketemu sama saya, Bang, saya bilang, oke 4 juta, saya tidak nawar. Bang, gimana kalau saya jual 10 juta? Berarti saya dapat untung 6 juta nih. Katanya kalau laku silakan, saya ikhlas jual ya. Nah saya benar-benar jual Pak di Ramadan 2010 itu, 1 bulan Pak habis Pak. Begitu dijual pas malam terawih 1 Ramadan, 30 Ramadan pas kita takbiran tuh, closing situ 400 kaplingnya terjual semua Pak. Tapi nyicil, uang mukanya 2 juta, sisanya 8 juta itu dicicil 30 bulan, 2 tahun setengah. Habis Pak 400 kapling itu, tidak lama muncul lagi Munzalan 2, Munzalan 3, Munzalan 4. Akhirnya duit masuknya ke rekening saya pribadi Pak. Bang Syariah Mandiri begitu. Masuk ke rekening saya pribadi, saya tanya sama Rahman, ini duit masuk ini bakal 4 miliar. Kita ini mau bikin apa? Saya tidak pernah dapat duit sebanyak itu. Uang honor saya cuma 750.000 ya di Mujahidin tuh. Dan sejak ada balai saji, kita bikin balai saji itu jual nasi makan di zuhur. Pada zuhur kita bikin rumah makan, namanya balai saji Mujahidin. Istri saya ngolah.
Nah, sebulannya itu saya bisa ngasih dari hasil jual nasi itu, ngasih mujahidin itu 1,5 juta Pak. Dari hasil, bagi hasilnya Pak, dari hasil aktivitas balai saji. Bikin balai saji, saya bisa ngasih 1,5 juta kepada mujahidin, dan itulah jadi honor saya Pak. Jadi saya kerja mujahidin itu Pak, dari ide sendiri dapat honornya. Nah, dapat 4 miliar. Kemudian saya bilang dengan Bang Ahmad, kita ini mau bikin PT, bikin CP, atau mau beli tanah lagi. Kata Bang Ahmad, saya ikut abangnya. Kalau gitu kita bikin perusahaan terbaik, perusahaan yang besar, saya bilang itu sebagaimana yang Allah contohkan lewat Rasulullah. Cuma kita bikin masjid Bang. Saya setuju katanya, bikin lah masjid kapal Pak. 2 Pak, bikin masjid kapal 1, masjid kapal 2. Nah, saya merasa begitu kita punya masjid Pak, otoritas full seperti Rasulullah tuh begitu bikin masjid Nabawi, anak yatim mau ngasih tanah, kata Rasulullah, bayar, kita bayar, putus dulu, baru kita bangun sama-sama masjid ini, sehingga Rasulullah itu punya otoritas. Nah, saya merasakan gitu Pak, di Mujahidin saya tidak punya otoritas Pak, banyak ide-ide mantul juga, apalagi masjid di kampung Pak. Saya pernah disidang gara-gara mengeluarkan duit 500.000 Pak untuk ngangkut sampah Pak. Sampah ini di Sungai Dalam itu numpuk Pak. Orang kalau jalan sana pakai sepeda Pak, kasihan menutupkan hidung untuk nahan napas karena bau Pak. Tak ada yang peduli Pak. Saya ngurus masjid kampung, saya bikin baitul mal, tapi duit baitul mal ini kan sebulan dapat 3 juta, 3,5 juta untuk program internal ya. Saya pakai duit masjid Pak, duit infak umat saya pakai dulu. Saya bukan mau minta, saya pinjam Pak. Nanti kalau ada duit baitul mal nanti sebalikkan di masjid. Karena memang kita bikin program itu tidak mau duit masjid ini pakai. Duit masjid ini memang akadnya untuk masjid. Duit infak umat ini memang akadnya untuk keran, untuk keramik, untuk lampu, untuk khatib, untuk honor imam mungkin. Kita bikin terobosan lah. Bikin terobosan, bikin baitul mal, tapi baitul mal pun baru 50 anggotanya, baru dapat 3 juta, paling 3,5 juta. Masalah di kampung tuh sampah gunung Pak. Saya bilang sama Pak Imam, Pak Haji, pinjam loh 500. Saya mau kerja sama dengan PT. Saya mau pakai dump truck, kedua dump truck, masih ada Pak, jam bensin tadi. Pak siapa? Pak Yusla. Pak abangnya Faridi Yusla, lupa saya nama betul. Pokoknya ada Yuslanya. PU waktu itu. Jadi saya pinjam dump trucknya itu untuk ngangkut sampah sama supirnya sama solarnya. Dari duit 500.000 dari ini. Kami kerahkan anak muda, tanam pisang, tanam tebu di situ. Udah bersih dah tanam. Sampai sekarang alhamdulillah. Tidak pernah orang bawa sampah di sana. Tapi karena saya mengeluarkan duit ini, duit masjid, diketahuan saya pakai untuk keluar Pak. Saya disidang Pak. Hebat aku Pak. Masya Allah, tabarakallah, jangan-jangan mudah-mudahan tak pernah terjadi dalam sejarah saya itu Pak. Di sidang saya meletakkan jabatan saya mengaku salah. Saya letakkan jabatan sebagai General Manager Baitul Mal Pak. Saya serahkan kepada yang lain. Tidak lama juga Baitul Mal ini masalah Pak, tenggelam dulu. Nah, jadi ini jadi pelajaran bagi kita. Memang pengelolaan dana umat ini kita harus sesuai dengan akadnya Pak. Tidak bisa kita coba-coba main-main dengan dana umat ini. Jadi keberkahan itu nanti akan ada sebagaimana janji Allah. Tijaratan la tabur, sesuai dengan SOP-nya Allah tadi itu. Baitul Quran, Baitullah, Baitul Mal, nanti akan lahir sendiri Baitul Muamalah. Sekarang itu Baitul Muamalahnya berjalan Pak, udah bisa memberi ihsan Pak. Kami tidak nyebut digaji Pak, kami tidak nyebut sebagai karyawan. Jadi yang kerja di masjid ini namanya santri penerima amanah. Jadi kasih ihsan Pak. Sekarang itu yang ngurus masjid kapal Munzalan Pak tidak kurang dari 500 orang. 500 orang ini kalau ihsannya 1 juta ya Pak, berarti 1 bulan kita harus menyiapkan 500 juta. 0,5 miliar Pak untuk
menggerakkan masjid. Tapi dari 500 orang yang menggerakkan masjid ini, amplifikasinya bisa se-Indonesia. Bahkan terakhir kemarin itu kami tak perlu bikin masjid Pak. Bapak boleh buka namanya Masjid Al-Hakim di Padang. Kayak Taj Mahal. Mungkin kalau dibikin tuh 880 miliar. Diserahkan bulan-bulan sama Munzalan. Disuruh nyiapkan imamnya, disuruh nyiapkan programnya. Ada 2 orang ya kita kirim ke sana. Imam salah satunya, terus yang gerakkan Baitul Mal. Kemudian bikin Baitul Muamalah juga di sana. Itu masjidnya di tepi pantai, kayak Taj Mahal. Dilihat di Google, Masjid Al-Hakim Padang. Nah, itu Munzalan dari sana. Diserahkan, ownernya datang ke Munzalan, kemudian dia dengarkan kita presentasi program seperti yang saya ceritakan ini. Ada Baitullah, ada Baitul Quran, ada Baitul Mal, ada Baitul Muamalah. Inilah fondasi Baitullah. 4 itu, 4 bait. Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah. Nah, kalau 4 fondasi ini kita perkuatkan, insya Allah kita bisa membangun peradaban bermula dari masjid. Dan kita baru mulai, karena memang pondok masjid ini baru Munzalan yang bikin Pak. Coba cek Pak, tidak ada di Indonesia yang nyebutnya pondok masjid. Baru Munzalan lah bikin pondok masjid. Yang ada itu pondok modern, pondok pesantren. Tapi masjid yang punya pondok itu baru Munzalan memulai. Qadarullah, atas izin Allah. Jadi masjid yang punya pondok, masjid yang punya Baitul Mal, masjid yang punya Baitul Muamalah, masjid yang punya area wakaf, masjid yang punya perkebunan, nanti masjid yang punya pasar, masjid yang punya pabrik roti. Nah, kita punya pabrik roti ya Pak, roti Gembul. Jadi kalau Bapak Pontianak ada 5 cabang, ada roti Gembul, tak kita sebut masjid situ Pak. Dagang biasa lah roti Gembul. Orang Cina banyak beli Pak. Tak kita bilang ini punya masjid, tak. Itu memang ada Munzalan Tijarah Center. Itu kawan-kawan kita penerima amanah yang memang jago bisnis Pak. Anak muda nih Pak, kalau disuruh baca Quran terus Pak, belajar Quran terus Pak, tak mampu Pak. Memang ada dia itu yang kelasnya kelas Ismail, ada yang kelas Hajar Aswad, ada yang kelas Baitullah, ada yang kelas Baitul Muamalah. Gitu. Jadi tukar-tukaran Pak, kita coba setahun di sini, tak cocok kita pindahkan lagi, tak cocok itu pindahkan lagi. Anak muda Pak, semua punya potensi. Macam saya pribadi tadi Pak, kan Pak, sekali dimasukkan ke masjid Pak, ya Allah, akhirnya Allah kasihkan amanah, ketemu Bang Ahmad Pak, dapat 4 miliar Pak, dan dapat pula orang baik Pak. Cobalah kalau Bang Ahmad dapat 4 miliar, saya dapat lebih banyak gitu ya. Kemudian saya dilalaikan oleh perniagaan Pak. Kata Bang Ahmad, nanti ya lah bikin masjid itu gampang lah, bikin masjid itu. Ini contoh ya. Nantilah, kita kan bisa beli tanah dulu. Di tanah-tanah itu ada murah tuh, 20 hektar katanya kan. Nah, saya pun ikut lah. Akhirnya lupa Pak. Tapi Alhamdulillah, wasilah sering bawa Ustaz tadi ini, karena memang kepingin benar punya masjid sendiri Pak. Karena saya trauma benar Pak, digitukan oleh pengurus masjid yang lain Pak. Sedihnya luar biasa saya Pak. Saya tidak segan-segan ceritakan itu, memang terjadi Pak dalam hidup saya Pak. 500.000 keluarkan untuk angkut sampah, menjadi solusi umat, menjadi solusi kampung Pak. Tidak dianggap oleh pengurus masjid yang lain Pak. Bahkan saya disingkat, bahkan saya mengundurkan diri pun mereka setuju Pak. Tak lama dari itu Allah kasihkan bikin 4 miliar, bikin masjid sendiri. Ibarat kata saya itu muntah-muntah lah kita bikin program, macam-macam program. Ada hamba Allah istimewa Pak, kita ngasihkan orang menggali kubur Pak. Itu paketnya Pak, udah 700 lebih orangnya Pak, di Pontianak Buraya. Tiap bulan kita kasihkan sembako untuk biaya hidupnya sebulan Pak. Itu kurang lebih antara 500 sampai 700.000 satu bulan kita kasih sembako. 700 orang. Belum lagi mustahil produktifnya Pak. Seminggu sekali dia ngaji Pak, habis ngaji kita kasihkan bekal Pak. Kasihkan beras, kasihkan telur, kasihkan minyak.
Jadi 200 orang datang ke Masjid Kapal itu semua dapat. Belum lagi kawan-kawan kita bikin pasar bahagia, bikin namanya mustahil produktif, bikin hamba Allah istimewa, ya kan, membahagiakan anak yatim menghafal Quran. Jadi luar biasa masjid ini, Pak. Bukan kami hebat, tak ada hebat, itu berjamaah kita bisa, berjamaah kita bisa. Jadi sering-sering bikin event, sering-sering mengumpulkan anak muda. Anak muda ini, Pak, saya dulu modelnya SMK ya, Pak. Subuh makan kue. Sekarang menjadi acara yang paling serius menjalan itu namanya subuh menggapai keberkahan. Jadi kalau sekarang kita buka menjalan TV, itu Ustaz Lukman lagi menyampaikan subuh menggapai keberkahan, itulah install Quran setiap hari. Itu dijadikan direkam, kemudian dijadikan poster, dijadikan copywriting, dijadikan video untuk dakwah Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muhammad. Allah pelan-pelan kita nanti mudah-mudahan di sini kita bisa bersama. Kalau bisa nanti langsung ada pasal bahagia. Saya kalau menjalankan saya kita benar Nur Hasan, Pak. Manggil saya itu Topia. Jadi saya ini udah datang memang nggak sudah punya cucu, memang enggak. Mau 2 ada cucu. Jadi disebut Topia itu karena saya itu tidak pernah melarang, Pak. Tidak pernah mencegah. Jadinya Topia itu mengizinkan, membolehkan, mengiyakan, oke saja, jalan. Oh ini boleh. Tidak pernah Topia itu di jalan. Nanti dulu. Jangan. Belum saatnya. Ini tidak mungkin. Ini aku tidak percaya kamu. Tak pernah. Jadi positive thinking, positive feeling. Jadi anak-anak muda yang sudah datang ke kita tuh, ini pasti punya potensi. Kalau pun dia salah, perbaikan saja jalan. Diberikan semangat dulu dia. Modalnya goreng pisang ya dulu, nasi goreng apa? Datang ke masjid itu betah mereka, Pak. Kita suruh ini bergerak mereka, Pak. Nah kalau udah bergerak, banyak anak muda bergerak, pasti bergerak ke masjid ini. Pasti banyak program-program yang bisa dilakukan. Mungkin ini saja, dan mungkin boleh perkenalan beliau. Kasih kesempatan beliau Ustaz Helmi memperkenalkan siapa beliau, dan minta doanya mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kembali sesungguhnya. Mohon maaf lahir dan batin. Bila itu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena waktunya juga sudah tipik. Perkenalkan, nama saya Helmi. Latar belakang daripada pendidikan dari MI, SMP, dan Madrasah Aliyah sampai di pendidikan sarjana pendidikan Islam, ya, di alumni IAIN Pontianak. Dan juga saya kebetulan juga di rumah punya program juga untuk anak-anak santri untuk menghafal Al-Quran, sekaligus menghafal hadis-hadis pendek. Di sekilas itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Ya. Latar belakang Kori ya sampai tingkat provinsi saja yang bisa dikuasai di bidang Al-Quran di imam itu ada 3, Ibnu Katsir, dan yang kedua Abu Ammar, yang ketiga lupa saya. Dan 3, pokoknya ada 3 imam yang saya kuasai. Insya Allah tatkala Allah takdirkan saya bisa menetap di sini dan disetujui oleh keluarga, karena belum izin juga dengan ibu saya, karena ibu saya ini masih muda sebenarnya, cuman beliau ini sakit-sakitan, dan kebetulan beliau ini hidupnya di kampung, jadi saya di kota, ibu saya di kampung. Jadi setiap bulannya saya harus sedikit membagi apa yang saya miliki untuk ibu saya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik jika Allah takdirkan saya menjadi, Allah takdirkan betul-betul jadi di sini.
sedikit di sini. Apabila ibu bapak punya anak yang dikenankan untuk belajar Al-Quran dengan saya, baik di murattal Al-Quran ataupun di tilawah, saya selaku manusia yang menghambakan untuk mengabdi sekaligus mengabdi untuk masyarakat, siap untuk membina dan sekaligus apabila ada sesuatu yang ingin dirembukan dengan saya ataupun ada masukan-masukan ataupun ada sesuatu ide ataupun nasihat-nasihat yang harus disampaikan kepada saya sangat legowo untuk menerimanya. Itu saja kurang lebihnya. Coba ya. Ditimpang dari pada penjelasan Pak. Kalau doa dengan membaca ayat hampir sama ada perbandingannya. Pengucapan doa ini dengan membaca ayat. Kedua, kalau kita sholat subuh biasa ada kunut. Kunut itu akan tidak diberi kesempatan untuk makmum untuk membaca ayat apa itu? Kunut itu kan ada biasa imam, habis itu kan makmum, habis itu imam lagi. Apakah tidak ada langsung imam semuanya atau sebagian untuk makmum, sebagian untuk imam? Itu aja. Itu Pak ya. Kasihan jadi imam. Singkat Pak ya. Kita ini di Indonesia mengenal 4 ashab, seperti Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Jadi kalau kita ikut Mekah Pak, kita kunutnya semua imam, makmumnya tinggal aminnya. Kalau kita di Indonesia kan mazhabnya lebih masyhur Imam Syafi'i, kita bagi 2, sampai wakina birahmatika syarra ma qadait atau wakina sampai di situ, bacaan di situ, maka makmumnya melanjutkan sampai wasallallahu wakina birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi'a, itu Bapak melanjutkan di situ. Tatkala kita tidak mau berkunut boleh, jadi pilihan sebenarnya Pak. Kenapa kita berkunut? Karena Rasulullah pernah melakukan, dan ketika sunnah itu pernah dilakukan, maka sunnah tersebut selalu harus dilakukan. Apabila ada imam yang tidak melakukannya, boleh. Jadi kita ikut sebagai imam, makmum, kita menjadi panutan aja, memanut terhadap imam yang kita ikuti. Kalau imamnya tidak berkunut, jangan jadikan problem. Nah, seperti itu. Dan yang pertama tadi, dalam pelapatan doa, apakah ada sesuatu nada yang berbeda? Tentunya kita kembali kepada kita masing-masing. Mau pakai nada yang murattal, hamdan syakirin hamdan na'imin, supaya lebih enak didengar. Kalau kita mau cepat boleh Pak. Karena kalau yang diajarkan oleh Islam itu berdoalah dengan secara berlirik, berdoa dengan cara pelan-pelan. Nah, jadi kalau kita lagi sedih Pak, masa kita mau teriak-teriak, ya Allah, nangis-nangis, maka kita diketawain orang lain, ih kasihan kan. Nah, seperti itu Pak. Mungkin seperti itu aja. Tak perlu saya banyak lebar, karena masalah doa ini kembali kepada kita masing-masing. Dan apabila dalam suatu tuntunan tersebut masih ada yang membolehkan melakukan tersebut, jangan dijadikan persoalan. Karena dengan adanya perbedaan adalah rahmatan lil alamin. Mungkin cerita itu Pak ya. Yang maksud saya nih Pak, baca ayat dengan doa itu ada yang baca macam sama macam doa. Maksudnya kan, siapa tahu doa agak lumayan sedikit, agak sedikit, yang baca ayat agak sedikit, Pak, maksudnya gitu. Ya, disesuaikan saja. Karena tipe-tipe manusia ini beda-beda Pak. Nah, jadi kalau baca Al-Quran, ya kayak saya tadi, pakai nada, kayak nada apapun boleh, doa pun boleh, seperti itu. Jadi tidak ada permasalahan. Pakai nada yang sama dengan baca Al-Quran boleh. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita kembali kepada fashohah atau tajwid Pak, kita ingat lagi pada sejarah. Kalau kita ingat para
ulama-ulama terlebih dahulu ini, tatkala ada orang meminta doa, orang ulama-ulama terlebih dahulu ini memberikan doa hanya sesuatu, hanya ucapan-ucapan biasa-biasa saja. Seperti ada seorang Cina pada masa Syekhna Khalid di Bangkalan itu minta doa, ya Kiai doakan saya. Apa yang didoakan oleh Kiai tersebut? Dia ucapan kayak molok-molok, Pak, lohang-lohang, lihim-lihim gitu. Jadi orang Cina itu ngomong atau bertanya, apa ini artinya Kiai? Kamu ini mau kaya atau mau tahu artinya? Mau kaya Kiai. Oke, udah seperti itu. Jadi doa itu sebenarnya sejatinya hati kita nyentuh dengan Allah. Seperti itu. Kalau kita doanya bagus, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi, ya Rabbana. Kalau ini hanya sebatas di lisan saja, Pak, maka doanya betul-betul akan ditolak oleh Allah. Tatkala kita bilang, makanya di dalam sesuatu kealiman para orang yang ahli ilmu itu dibagi menjadi 3, Pak. Ada yang alim di bagian ilmu tapi dia tidak nyentuh hatinya kepada Allah. Ada yang tidak alim tapi hatinya nyentuh kepada Allah. Nah, seperti itu, Pak. Contohnya seperti itu aja, simpelnya seperti itu, Pak. Nah itu, Pak, ya. Nah, ada kadang-kadang ini pakar itu, tapi hanya pakar saja, Pak. Kata sesuai dengan apa yang tadi Ustaz sampaikan, dia hanya menyampaikan tapi tak pernah melakukan. Nah itu yang tidak boleh seperti itu. Sama dalam berdoa seperti itu, Pak, ya. Doa pakai nada, pakai suara, pakai selang itu boleh-boleh saja, kembali kepada kita. Itu saja. Ada lagi, Pak? Mari kita tutup doa dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dipanjangkan umur kita, diberikan rezeki yang barokah, diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang ahli Al-Quran dan ahli ibadah, senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa huwa yaqsidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. اللهم ربنا أغرقنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم أرزاقنا وسلم أعمالنا وسلمنا في الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دعوهم فيها وتحية فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Mari tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbing kami menuju surga. To love your prophet, if you admired to miss your prophet, if you really love the prophet Muhammad, make it two, make it two, make it